Geeks, welcome back to Irupod, frekuensi nyala, mari hanyut dalam cerita. Kenalin, aku Kiran, dan kita bakal ngomongin sesuatu yang sering kelihatan di kampus, di festival budaya, bahkan di timeline media sosial kita. Kita kali ini bakal ngomongin tentang berkain. Hari ini kita, aku ditemenin dengan Andin dan juga Berlin, yang udah sering banget kelihatan di kampus menggunakan berkain. Apa kabar kalian sebelumnya? Baik. Kamu gimana? Aku juga baik pagi ini. Dan dulu sebelum berkain ini naik daun dan kain batik jadi fashion item yang cukup casual di kalangan Gen Z, pandangan kamu melihat kain batik itu gimana, guys? Jujur, kalau aku ini dulu ya sebelum jadi tren, aku tuh ngeliat kayak orang-orang yang pakai batik di keseharian tuh kayak, oh mereka guru atau emang disuruh sama tempat yang mereka mau datengin gitu loh. Iya, jadi cuman formalitas aja kan. Betul, kalau menurut aku juga formalitas, apalagi biasanya tuh kita pakai di acara kondangan, habis itu di acara-acara yang memang terikat dengan budaya banget. Tapi sekarang memang sudah beda ya pergerakannya. Bagus. Kalian inget gak pertama kali kalian ngerasa, ternyata kan bisa banget dipakai buat keseharian gitu? Nah, kalau aku tuh pas SMA, karena entah kenapa banyak banget acara-acara yang mewajibkan untuk pakai batik. Dari situlah aku mulai explore, ternyata cara pakai batik itu bukan cuma dipakai aja, tapi bisa juga kita styling, seperti itu. Jadinya ternyata nggak seformal itu dan bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu. Fleksibel ya? Iya. Kalau aku juga dulu waktu aku SMA tuh ada satu hari dimana sekolah aku tuh ngadain acara dan kita diwajibkan untuk memakai batik kan. Terus setelah pulang sekolah, aku sama teman-teman aku tuh main ke mall nih. Terus dari situ aku sadar, wow ternyata oke juga nih dipakai kemana-mana, nggak cuman ke suatu tempat yang emang mengharuskan pakai batik gitu. Seru banget. Terus, kalau kamu ada nggak konten kreator yang menginspirasi kalian buat pakai batik buat keseharian gitu? Nah, kalau aku ada banget. Aku Kak Rania Yamin di TikTok dan di Instagram sama, bener-bener secantik itu pakai batik, dan dia tuh benar-benar kelihatan kayak orang dengan beauty and brain behavior gitu loh. Bener banget. Dia tuh salah satu keluarga Pura Mangkunegaran di Solo, dan dia juga lulusan sastra Indonesia di Universitas Indonesia. Jadi cara dia merangkai kata dalam setiap videonya tuh benar-benar menarik, dan cara dia merepresentasikan Indonesia lewat batik tuh benar-benar inspiring buat aku. Iya, sama. Aku juga sama kayak Andi. Baik, untuk pertanyaan yang penting, kenapa sih berkain bisa booming lagi di generasi kita menurut kalian? Boleh Andin dulu deh. Oke, kalau menurut aku emang Gen Z tuh unik ya. Global minded, kita terbuka sama lingkungan luar, tapi pengen tetap rooted ke budaya yang kita miliki. Nah, kalau menurut aku, kain batik tuh benar-benar menyajikan hal itu. Dia punya filosofinya, dia punya nilai budayanya, sehingga kita tuh merasa batik itu hal yang personal. Apalagi dengan pilihan motif yang berbeda-beda, dari walaupun kita bilang itu batik dari Indonesia, tapi ternyata batik dari Indonesia mulai dari Sumatera sampai Papua dia punya desain yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya cerita itu kita bisa membawa identitas kita, apalagi kalau misalnya di ranah sosial media yang lingkungannya sangat luas gitu. Menurut aku kenapa jadi populer lagi? Ya karena itu terikat dengan kita sebenarnya. Kalau menurut aku sendiri, kenapa berkain bisa jadi trending lagi tuh karena kita sebagai Gen Z tuh jago buat mix and match sama outfit kita. Terus kan kalau misalnya kita biasanya udah pakai outfit yang bagus, kita tuh bakal bikin kayak video TikTok atau Instagram yang kita menunjukkan outfit kita buat sehari-hari. Kalau tadi ya? Kalau kemudian video itu viral, kan kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang lainnya gitu loh. Kemudian dari situlah batik bisa menjadi tren lagi. Betul. Keren banget. Nah, kalau kalian sendiri yang udah sering berkain, apalagi di kampus juga kan,
kalian niat berkain itu lebih ke statement identitas atau tren-tren yang bakal lewat aja? Menurut aku itu bisa jadi identitas kita sih, karena batik tuh kan motifnya nggak selalu jadul gitu loh, bisa mengikuti tren juga. Oke, kalau menurut aku tren itu kayak pintu masuknya sih. Kalau misalnya semakin dikenal, semakin kita nyadar hal itu ada di kehidupan kita, semakin kita menganggap hal itu normal. Menurut aku itu hal yang bagus ya. Jadinya semakin dikenal, semakin kita membuat itu sebagai salah satu bagian dari lifestyle fashion kita sehari-hari. Apalagi dia punya identitas yang Indonesia banget lah intinya. Kalian ada nggak cara kalian sendiri yang buat misalnya berkain kan nggak cuman atasan atau bawahan. Kalau nggak kalian ada yang buat sabuk gitu, kalian ada ciri khas kalian sendiri gitu nggak? Jujur kalau aku lebih ke atasan sih. Aku juga suka pakai atasan kayak gini karena kelihatan simple dan benar-benar cocok untuk setiap acara ya. Tapi aku juga suka mencoba hal-hal baru, yaitu mencoba yang tahu gak sih obi belt gitu. Iya. Iya, misalnya jadi kayak kita pakai kemeja biasa terus pakai obi belt batik, itu juga menarik banget dan tempatnya ternyata nggak cuma formal doang, bisa di mana-mana. Kita jalan-jalan pun bisa kayak gitu. Bahkan sekarang kebaya yang kayak kamu pakai ini juga menarik banget, lucu banget buat dipakai. Bahkan pas aku kemarin ke Taiwan, aku juga pas liburan pakai kebaya kayak gini karena ternyata informal dan bisa menyesuaikan Fleksibel. tempat. Keren banget. Kalau menurut kalian juga nih, gerakan-gerakan ini juga bisa bantu nggak sih buat mengenalkan budaya kita ke ranah global? Jujur bisa banget, karena kayak tadi nih Andin kasih contoh Oh, sendiri, iya. dia pakai batik pas lagi liburan di Taiwan. Itu kan secara nggak langsung tuh Andin memperkenalkan batik khas Indonesia ke warga lokal yang ada di Taiwan sana. Terus kayak lama-lama batik bisa nge-influence mereka buat memakainya juga gitu loh. Betul, itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa hubungan internasional ya, lumayan belajar tentang soft power gitu ya. Ternyata salah satu cara penyebaran budaya itu dengan memperkenalkannya, dengan di sosial media kita posting, habis itu kita pakai saat kita jalan-jalan. Nah, jadinya itu salah satu pendekatan yang sangat kuat sebenarnya untuk kita meraih tujuan global itu sendiri di dalam ranah diplomasi. Oke, sekarang kita bakal masuk ke aspek sosialnya deh. Kamu sendiri pernah nggak dapat komentar lucu atau dukungan gitu dari lingkungan sekitar kalau berkain? Boleh Andin dulu deh. Oke, kalau aku sendiri mungkin pernah ditanya setiap mau pakai batik gitu ya. Emang mau kemana? Iya. Pasti kan, kayak karena mungkin bagi masyarakat Indonesia sendiri batik itu penggunaannya sangat formal gitu. Padahal memang bisa digunakan di mana aja ya. Padahal. Nah, kalau misalnya dukungan ada banget, apalagi sekarang kan kalau di kampus kita sendiri FISIP ada karismatik, Kamis berbatik gitu ya. Semakin kita memakai, semakin kita mengenal, semakin baik dan semakin orang juga mendukung gitu. Dukungan. Jadi sebenarnya balik lagi, kita tuh harus pede memakai batik itu sendiri gitu loh. Dengan kita pede, orang-orang tuh pasti bakal kayak, ih lucu banget, Andin gemes Jadi banget inspirasi pakainya. gitu ya? Iya. Keren. Terus kalian pernah nggak sih lihat Mbak Yu yang dari asal Semarang? Nah dia itu juga kayak sering berkain juga kan. Jujur menurut aku itu juga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Nah, oke, yang terakhir kita main jujur-jujuran dikit dan spill-spillan. Biasanya kamu dapat kain itu dari mana? Thrifting atau lungsuran dari orang tua atau nenek gitu? Oke, boleh, Berlin. Jujur, batik yang aku pakai hari ini aku ambil dari lemari mami aku. Jujur sama. Karena batik-batik yang dipunyain sama mami aku tuh lucu-lucu gitu loh, dan masuk juga ke kita sebagai Gen Z. Jadi kayak ya udah aku ambil aja.
Jadi timeless banget ya sebenarnya. Betul, aku juga suka nyoba-nyoba batik yang punya ibu aku, nenek aku, karena benar-benar setiap periode masa, setiap itu dia punya ciri khas masing-masing menurut aku. Dia punya filosofinya sendiri, apalagi kalau batik udah lama, rasanya personal, milik pribadi gitu ya. Dan aku juga sering beli dari brand lokal sih, yang punya Indonesia dan juga UMKM gitu. Jadi Irgix hari ini kita nggak cuma ngomongin kain sebagai fashion item, tapi juga sebagai narasi tentang keterhubungan, tentang keberanian jati diri untuk memakai kain batik dan membantah stereotipe bahwa kain batik itu cuman buat acara formal, tapi juga bisa buat keseharian, apalagi buat ngampus. Nah, kain itu nggak cuma bahan pakaian, tapi juga bisa sebagai jembatan dari masa lalu ke masa depan, dari generasi ke generasi, seperti yang tadi udah di-mention Berlin dan Andin. Terima kasih banyak kalian berdua udah sharing pengalaman, dan Thank you juga. jawaban kalian tadi benar-benar interesting dan juga informasi baru buat aku, dan mungkin juga informasi baru buat pemirsa yang menonton. Terima kasih banyak Irgix udah dengerin sampai akhir, dan terima kasih banyak juga kalian. Suka banget sama episode kali ini. Semangat terus buat mix and match kain cantik, super keren. Sampai ketemu di episode selanjutnya Irgix. This is Kiran signing out. Frekuensi menyala, mari hanyut dalam cerita. Bye bye.